Kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong bahwa itu palsu. Itu palsu. Jadi sebenarnya kita Kristen nggak perlu repot-repot membuktikan bahwa kita punya asli. Wah. Number one perjanjian baru tuh 24.600, juara 2 600. Ya kalau Al-Qur'annya lebih bawah lagi kan? Lebih bawah lagi. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Angel. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa kalau nggak ada ayat yang asli. Oke. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisihkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu yang palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar umat Kristen itu sering menuduh umat Islam? Menuduhnya begini, katanya umat Islam itu suka mengatakan kalau Bible itu adalah palsu. Nah, itu adalah tuduhan dari umat Kristen. Padahal umat Islam tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi kalau umat Islam mengatakan ayat-ayat Bible sudah dirubah-rubah, itu memang ada buktinya. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video podcast dari Pendeta Ezra Soru bersama Elia Miron yang kembali mengulang tuduhan dari umat Kristen kepada umat Islam. Umat Kristen atau Pendeta Ezra Soru kembali menuduh umat Islam mengatakan kalau Bible itu adalah palsu. Nah, ternyata ketika ditunjukkan suatu bukti dari Bible itu sendiri yang dibacakan oleh orang Kristen sendiri, yang mana ada tertulis dan dibacakan di situ, ada di bagian ayat tertentu ternyata tidak asli. Nah, persamaan kata tidak asli adalah palsu. Dan hal itu yang mengatakan adalah orang Kristen sendiri ketika membaca data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Nah, teman-teman, tentunya sangat menarik. Langsung saja mari kita simak videonya. Kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong bahwa itu palsu. Itu palsu. Jadi sebenarnya kita Kristen nggak perlu repot-repot membuktikan bahwa kita punya asli. Biarkan aja mereka buktikan. Kalau kita mau kasih tahu bukti keaslian Alkitab kita, itu hanya kemurahan hati saja, bonus saja. Tapi kalau kita tidak kasih tahu juga, ya bebannya ada pada kalian. Kalau kalian tidak bisa buktikan, artinya tuduhannya menjadi gugur. Kapan pemalsuan terjadi? Kasih tahu tahun berapa? Apakah ada catatan sejarah yang mencatat tentang pemalsuan itu? Di wilayah mana pemalsuan itu terjadi? Roma kah, Alexandria kah, ya, atau di Yerusalem? 5 pusat gereja zaman dulu ya, Pak? Ya. Yang melakukan pemalsuan itu siapa? Apakah pelakunya individu atau kelompok? Kalau kelompok apa? Kelompok apa? Ya. Atau atas otoritas gereja atau otoritas gereja mana? Ya. Apakah pelaku-pelaku itu ada yang memberikan kesaksian bahwa kami telah melakukan pemalsuan? Ada dokumen atau tidak? Bagaimana melakukan pemalsuan serentak di berbagai macam wilayah yang waktu itu terpisah cukup jauh? Bagaimana pemalsuan itu bisa dilakukan serentak? Apa bukti bahwa bagian itu berbeda dari naskah sebelumnya? Kasih datanya dulu dong. Bagaimana caranya melakukan pemalsuan terhadap ribuan salinan atau manuskrip? Kodeks yang dikumpulnya. Kita punya sekitar 24.000 manuskrip khusus perjanjian baru saja. Wah. Dan ada sekitar 5.600 kelihatannya yang berbahasa Yunani. Dan itu number one in the world. Kalau mau kita bandingkan naskah kuno, semakin dekat jarak antara naskah tertua dengan asli, itu makin bagus. Nah, kalau diadu semacam ini antara, tidak usah yang agama lah, semua dokumen yang ada, tidak ada yang menandingi perjanjian baru. Nomor 2 itu Iliad karangan Homer yang hanya punya 600-an saja manuskrip. Wah. Number one perjanjian baru tuh
24.600, juara 2 600. Ya kalau Al-Qur'annya lebih bawah lagi kan? Ya lebih bawah lagi. Ya teman-teman, hibur diri ngeles dari Pendeta Ezra Soru dan juga dari Elia Miron, yang kembali lagi-lagi pendeta ini menuduh umat Islam. Katanya umat Islam menuduh Bible itu palsu. Tetapi ya seperti itulah ya, tuduhan yang selalu diulang-ulang. Dan di sini Pendeta Ezra Soru meminta agar umat Islam menunjukkan mana Bible yang asli. Nah, sebenarnya ini adalah tugas dari orang Kristen, menunjukkan kalau Bible-nya itu asli. Padahal ketika umat Islam tidak pernah mengatakan kalau Bible itu palsu, tetapi kalau umat Islam mengatakan banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible itu sudah dirubah. Itu buktinya banyak sekali. Nah, sekarang seharusnya itulah yang menjadi tugas dari orang Kristen atau Pendeta Ezra Soru itu. Tunjukkan mana Bible yang asli. Jadi mereka seolah-olah hanya ngeles saja, hanya lempar batu, sembunyi tangan, dan juga hibur diri. Ujung-ujungnya mereka mencari remis dengan membahas Al-Quran, tetapi tanpa data, tanpa bukti juga. Nah teman-teman, kita akan tampilkan sebuah video yang akan membungkam tuduhan dari Pendeta Ezra Soru tersebut ya. Video datang dari Kohdon Ditan ketika podcast dengan Angel, orang Kristen, yang mana di situ akan ditunjukkan oleh Kohdon Ditan sebuah bukti dari Bible, yang mana di dalam Bible itu ada tertulis di bagian tertentu ayat itu tidak asli. Nah, tidak asli sama dengan palsu, dan hal itu tertulis di dalam Bible yang dibacakan oleh Angel, orang Kristen tadi. Dan ketika ditanya kalau tidak asli artinya apa, palsu, seperti itu dikatakan oleh Angel, orang Kristen itu sendiri. Ke gereja sih. Iya memang. Iya, benar kok. Ikut gereja, tapi gereja memodifikasi ajarannya betul. Paulus. Menurut Angel, Ya. kan Angel bilang ini kitab suci kan? Iya. Yang ini. Ya, yang ini. Iya. Yang ini kitab suci bukan? Itu ke taman, Men. Kita sih Pasti nggak pernah lihat. Dari barat sampai timur. Ya, pasti nggak pernah lihat. Karena apa? Katolik, Karena kitab ini tidak diperjualbelikan. Kitab Katolik juga ada yang begini nih. Ini juga kitab Katolik, tapi lebih tipis. Kenapa? Karena di sini nggak ada tafsirnya. Kalau yang ini ada tafsirnya. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Angel. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa kalau nggak ada ayat yang asli. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, jadi disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itulah konsep Tritunggal kan? Iya, betul. Ini sama itu tadi. Sebab Baca. ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Sama nggak sama itu? Sama. Ini punya Protestan, ini punya Katolik. Isinya sama kan? Sama. Karena yang ada 66 kitab di situ ya ada di sini gitu. Iya. Terus kenapa ini jadi Bible? Nih, makanya baca nih yang di garis bawah. Yang gitu. Oke. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah, iya, lu. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah, iya, lu. Pendeta Ezra Soru menuduh umat Islam, katanya umat Islam menuduh Bible itu palsu. Makanya umat Islam harus membuktikan mana Bible yang asli. Nah, ketika kita tunjukkan data dan fakta dan juga bukti bahwa ternyata di dalam Bible itu sendiri ada tertulis ada ayat tidak asli, dan orang Kristen sendiri yang mengatakan itu palsu, maka di sini
tuduhan dari pendeta Esra Soru itu hanya omong kosong belaka, tetapi justru umat Islam melalui Kohdonditan menunjukkan bukti bahwa memang tertulis di dalam Bible tebal yang warna merah ada ayat yang tidak asli, dan ternyata yang mengatakan palsu itu adalah orang Kristen sendiri. Lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan? Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini, banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli. Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Nah, pendeta Esra Soru denger tuh kata Angel, kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Palsu. Jadi Bible ini Ibarat senjata makan tuan. Jadi tuduhan dari pendeta Esra Soru yang menuduh umat Islam, katanya umat Islam menuduh Bible itu adalah palsu, sudah dibuktikan melalui Bible itu sendiri dan orang Kristen sendiri yang mengatakan itu palsu. Jadi ibarat tuan makan senjata, jadi bumerang bagi pendeta Esra Soru dan juga Elia Miron. Nah, kita akan kasih hiburan untuk pendeta Esra Soru dan juga Elia Miron melalui video berikut ini. Baca yang bener dong. nggak mau bacanya. Disensor ya. Gue minta tolong banget deh. Emang mau ditayangin? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya, dan meragai dan keluang. Sekarang yang ini warna kuning juga. Cuman baca doang. Itu kitab apa? Sama Elai juga. Ini jelas. Dan lak-lak dan kontol sejenisnya. Corok ya? Iya. Dan meragai Corok. dan keluang. Dia cuman baca doang loh. Ini diperjelas malah. Mau baca sendiri? Ini kitab apa? Mau baca sendiri? Ini kitab apa Iya, ya? ini depannya Ini nih. dipleset. LAI 70 kan? Oh, tahun-tahunnya Yang tuh kuning beda-beda ya? Beda. Tahun-tahun semua beda ya? Ini tahun 58. Ini kuntul. Ah. Ini. Coba kalau yang itu apa? Kalau yang ini? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ini? Dan laka dan kon. Gue mah kagak mau lagi nyebutnya makan Batman. Itu juga LAI. Ini tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nah, teman-teman tahu sendiri kan apa kata yang akan dibacakan oleh Angel, tetapi tidak diteruskan kata itu ya. Karena memang itu adalah sebuah kata-kata vulgar, tetapi realitanya kata itu ada tertulis di dalam Bible itu sendiri. Nah, teman-teman, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.